Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sahabat jiwa, malam ini kita berjumpa lagi dalam Renungan Jiwa, tempat kita bisa mendengarkan untaian hikmah penuh makna dan bermuhasabah bersama dengan guru kita dan juga tamu inspiratif pastinya. Sahabat jiwa, tidak terasa beberapa hari lagi bulan suci Ramadan akan tiba. Bulan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia. Karena Allah telah melimpahkan berbagai keistimewaan, keberkahan dan ampunan yang tidak ada di bulan-bulan lainnya. Pantaslah kita sebagai umat Islam untuk menyambutnya dengan gembira dan juga sukacita. Dan tentunya berusaha memaksimalkan diri untuk beribadah dan meraih pahala di bulan Ramadan. Untuk itu malam ini kita akan mengaji bersama dengan tema Ramadan, Ku Jemput Berkahmu. Dan untuk membahasnya sudah bersama kita guru kita Ustadz Fauzan Hidayatullah. Sebelum kita dengarkan tauziah dari Ustadz Fauzan Hidayatullah, kita sambut dulu tamu inspiratif kita, Mbak Donita, seorang aktris, seorang model, seorang pemain sinetron untuk bergabung bersama kita. Silakan Mbak Donita, kita beri tepuk tangan sahabat jiwa. Assalamualaikum Mbak Donita. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir di Renungan Jiwa TV One. Masya Allah, terima kasih banyak undangannya. Sehat ya Mbak Donita ya? Alhamdulillah sehat. Mbak Donita, kita kan dulu tahu Mbak Donita ini sering warawiri di layar kaca, tapi kayaknya sekarang lebih prioritas ke keluarga, betul Mbak Donita? Betul, karena kebetulan anak aku yang satu umur 8 tahun, yang satu umurnya 10 tahun, terus mereka belum mengizinkan aku berkegiatan yang panjang-panjang lah jamnya. Terus aku sempat ngobrol sama mama, sama beberapa ibu-ibu yang sudah berhasil membesarkan anaknya. Mereka bilang momen itu tuh gak akan terulang. Jadi kalau misalkan selama anak masih mau, masih kepengen kamu deket, jalaninlah gitu. Masya Allah Mbak Donita. Kita pengen gali lagi ya kisah inspiratif dari Mbak Donita, terutama menjelang bulan Ramadan ini ya Mbak Donita. Tapi nanti kita dengarkan dulu tauziah dari Ustadz Fauzan Hidayatullah. Marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr siyami, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr al-qiyami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahra siyam, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiz ziham, amma ba'd. Hadirin, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, para pemirsa, sahabat jiwa dimanapun Anda berada yang Allah muliakan. Ramadan adalah bulan di mana di dalamnya terdapat banyak sekali keberkahan. Kenapa Ramadan disebut bulan yang berkah? Nabi SAW menyampaikan, Atakum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepadamu bulan yang berkah karena di dalamnya faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah. Karena di dalamnya Allah perintahkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Tidak berhenti sampai di situ. Tuftahu fihi abwabas sama. Dibukakan pintu-pintu langit, pintu kebaikan. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Ditutupnya pintu-pintu neraka jahim. Dan juga wa tughallu fihi maradatus syayatin. Syaitan-syaitan dibelenggu, bahkan disempurnakan pada bulan Ramadan. Fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di dalamnya ada malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan yang kita kenal dengan Lailatul Qadar. Para pemirsa sahabat jiwa yang dimuliakan oleh Allah,
Lalu apa saja bentuk rahmat yang Allah curahkan pada bulan Ramadan ini? Pertama, Allah turunkan Al-Quran di dalamnya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an ila akhiril ayat. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah turunkan Al-Quran. Bahkan Ramadan ini dijadikan sebagai bulan jamuan rohani. Dan salah satu santapan rohani yang bisa kita nikmati adalah bagaimana kita diminta untuk dekat dengan Al-Quran. Nabi menyampaikan, Inna hadzal Qur'an ma'dubatullah. Sesungguhnya Al-Quran adalah jamuan prasmanannya Allah. Silahkan kita bisa nikmati nanti di bulan Ramadan dengan kita memahami ayat demi ayat untuk mentadaburinya agar kita lebih dekat dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua, bentuk rahmat yang Allah curahkan pada bulan Ramadan, yaitu di mana dosa-dosa kita diampuni. Ampunan Allah dilimpahkan. Bahkan Imam Asy-Syaukani dalam tafsir Fathul Qadir beliau menyampaikan, Summiya Ramadan li'annahu yarmidudz dzunub. Disebut Ramadan karena merupakan bulan di mana kita dibakar dosa-dosa kita. Dengan apa cara membakarnya? Yahrikuha bil a'malis salihah. Dibakarnya dengan kita banyak melakukan amal soleh. Di Ramadan kita banyak tadarus Al-Quran, betul Ibu? Di Ramadan kita tarawih, kita banyak qiyamul lail dan sebagainya. Itulah cara kita membakar dosa-dosa kita dengan amal soleh. Lalu apa lagi? Pahala dilipat gandakan. Tidak hanya ibadah sunnah, tetapi ibadah wajib, semuanya dilipat gandakan nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu apalagi bentuk rahmat yang Allah curahkan? Tidak berhenti sampai di situ. Allah juga memberikan kasih sayangnya. Kita diberikan kekuatan mudah untuk melaksanakan ibadah kebaikan. Di bulan Ramadan juga Allah mengajarkan kita untuk menumbuhkan kepekaan sosial. Bagaimana tidak hanya kita dilatih menahan lapar, rasa haus dan dahaga saja. Bagaimana kita merasakan apa yang orang lain rasakan. Apa yang saudara-saudara kita yang mungkin mereka merasa kekurangan kita rasakan, tetapi jauh daripada itu kita juga diminta untuk berbagi. Bahkan Nabi memberikan contoh, ajwada bil khair minar rihil mursalah. Dermawannya Nabi pada bulan Ramadan itu lebih dahsyat dan lebih istimewa. Bayangkan, diibaratkan seperti angin yang bertiup. Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri ghairu annahu la yanqusu min ajri shaim. Siapa yang memberikan makanan buka untuk orang yang berpuasa, kita pun akan memperoleh pahala puasa tanpa mengurangi pahala puasa dari orang yang berpuasa itu sedikit pun. Untuk itu, mari sama-sama kita sambut kedatangan Ramadan dengan penuh sukacita. Kita undang rahmat Allah, kita menyambutnya dengan rahmat Allah dengan cara apa? Banyak melakukan ketaatan dan kebaikan. Agar apa? Agar senantiasa kita menjadi hamba Allah yang senantiasa Allah curahkan cinta dan rahmatnya serta keberkahan untuk kita dengan sama-sama kita melakukan kebaikan. Dan mudah-mudahan kita semua bisa mengoptimalkan rangkaian ibadah kita di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih Ustadz Fauzan Hidayatullah atas ilmu dan pencerahannya jelang bulan suci Ramadan. Kita sudah bergabung dengan guru kita dan tamu inspiratif kita hari ini, Mbak Donita. Mbak Donita, tadi kita sudah sempat tanya sedikit ya soal kegiatannya sekarang gitu. Kita boleh flashback sedikit di tahun 2019 yang katanya ini awal titik balik Mbak Donita berhijrah. Mungkin bisa diceritakan. Masya Allah ya, yang namanya walaupun orang lain tuh selalu bilang yang namanya hidayah itu dijemput Ustadz katanya. Jadi aku dulu kalau misalkan ditanya, aku tuh sebenarnya udah kesinggung tentang pakai hijab itu sebenarnya dari aku sebelum nikah. Aku dulu jadi brand ambassador salah satu brand kecantikan lah. Brand manajernya tuh telepon bilang, Don ada rencana pakai hijab nggak? Toh selama ini tuh selama bertahun-tahun tuh aku selalu dapat peran pakai kerudung. Terus aku sambil ketawa gitu. Aku bilang sama brand manajernya, aku bilang bercanda ya gitu. Kan gue masih pakai tank top kok jadi tiba-tiba berhijab. Enggak, soalnya kita lagi mau targeting rencananya kita memang pengen pakai brand ambassador yang benar-benar pakai kerudung. Wah belum bisa gitu.
masih yang kayak sompral gitu loh. Kalau ditanyain orang soal pakai hijab tuh aku selalu bilang ya yang penting hijabin hati aja gitu, selalu gitu, yang penting ibadahnya kita aja gitu-gitu terus. Kalau ditanyain orang selalu kayak gitu. Suami aku sih bukan yang memaksa tapi dia mengingatkan, karena gimana pun juga setelah aku menikah sama suamiku, segala sesuatu yang aku pakai itu menjadi tanggungan suami kan. Dia cuma bilang yang penting kalau suatu saat Allah panggil aku akan bilang kalau aku sudah pernah bilang sama kamu tapi kamu belum bisa. Kalau belum bisa nggak apa-apa, tapi nggak boleh denial gitu, selalu bilang. Nggak boleh bilang itu nggak penting, itu nggak bener, aku nggak mau. Jangan, tinggal bilang aku tahu itu benar, aku tahu harusnya seperti itu tapi aku belum bisa. Aku mencoba untuk bersahabat dengan itu. Satu waktu kita lagi mau pergi, anakku bilang gini, Mama, kok Mama nggak pakai hijab ya? Kan yang lain pakai hijab, sus pakai hijab, nenek pakai hijab. Terus suamiku cuma bilang bukan aku yang ngomong ya, gitu, cuma ngomong gitu tadinya. Aku cuma bilang ya enggak aja ya belum gitu, ya enggak aja gitu, masih ngejawab itu masih ngelantur. Sampai satu waktu mungkin itu entah itu hidayahnya, entah itu masuk di alam bawah sadar aku mimpi, di mimpi aku anak aku datang nangis-nangis. Mama sakit mama, aku dipukul. Setiap aku cerita ini selalu ingat sakitnya dan momennya anak aku nangis-nangis datang, mama sakit mama, aku dipukul sama siapa? Dipukul sama Allah. Mama pakai kerudung. Kalau mama nggak pakai kerudung, aku dipukul sama Allah. Itu aku kebangun tengah malam gitu, aku lari ke kamarnya, aku pelukin sampai dulu kan dia tidur sama susnya sampai bilang Bu kenapa gitu, oh nggak apa-apa gitu. Sepanjang malam itu aku nggak bisa tidur gitu, nggak bisa tidur, aku doa, aku sholat, terus udah gitu aku nangis. Manajerku kan tinggalnya di Belanda, aku pagi-pagi itu aku cuman chat Mbak gitu, Ade mau pakai kerudung, kira-kira kontraknya yang masih bisa terima Ade yang mana ya gitu. Begitu manajerku bangun siang lah kalau di sini, dia telepon, Ade beneran gitu. Iya gitu. Coba dipikirin lagi deh, aku gak akan bilang dulu sama brand ya. Coba dipikirin lagi, enggak Mbak kayaknya beneran gitu. Kapan? Karena kalau misalnya mendadak gini, aku waktu itu masih jadi brand ambassador jewelry yang mana pakai bajunya tuh baju pesta yang dadanya terbuka gitu, karena pakai perhiasan kan. Terus kapan Ade mau pakai? Ya bulan puasa. Saat itu aku lagi jalan sinetron, kebetulan sinetronnya untuk tayang di Ramadan. Kalau sampai ada itu nggak bisa terima Ade pakai kerudung, keluar aja Mbak dari judul itu. Manajerku tuh masih tetap nggak bilang sama brand sampai akhirnya di menjelang bulan puasa dia nanya, Ade yakin gitu. Ya insya Allah mudah-mudahan itu awal dan bisa istiqomah sampai di akhir gitu sih. Masya Allah, berarti dari mimpi anak. Betul. Akhirnya ingin menggunakan hijab akhirnya ya Mbak Donita ya. Betul, karena kan katanya kalau misalkan kita nggak pakai kerudung, satu helai rambut itu kan satu cambukan buat ayah, kakak laki-laki, adik laki-laki gitu. Suami, anak, dan anakku 2, cowok semua gitu. Jadi aku mikir kalau suatu saat Allah udah mau masukin anak aku ke surga dan timbangannya berat cuman gara-gara dosa aku, kayaknya kok aku zolim banget sih sama mereka itu sih. Masya Allah Mbak Donita. Lalu bagaimana tanggapan dari keluarga, dari lingkungan kerja setelah akhirnya Mbak Donita mantap berhijab? Karena dulu orang lain yang kenal aku tuh, aku orangnya kan dulu cuek ya gitu. Awalnya mereka nggak percaya, terus gitu apalagi suami aku. Pas aku mau pergi ke mall, suami aku sempat bilang, aku pakai kerudung kan, terus suamiku tuh narik aku, dia bilang, yang kalau belum siap nggak apa-apa loh, pelan-pelan aja, nggak apa-apa, nggak usah maksain, karena untuk pekerjaan aku begini, once kamu pakai, sebaiknya pakai terus, karena itu akan jadi menimbulkan masalah besar lah. Jadi kalau kamu belum siap, sebisa mungkin siapin aja dulu mentalnya gitu. Saat itu aku dapat bukan penolakan, tapi suamiku lebih ke kayak, coba pikirin lagi, ini udah bener belum, kamu udah siap belum, jangan nanti tiba-tiba kamu udah pakai, tiba-tiba kamu lepas, nanti akan jadi masalah kan gitu. Tapi suami pasti menjadi orang yang paling mendukung
Mbak Donita untuk berhijrah ya, berhijab ya? Dia sih nggak ngomong, tapi dia cuman bilang kayak gini, Alhamdulillah ya Allah kabul doa aku. Jadi selama ini aku minta Allah ketuk hati kamu, Allah kasih kamu hidayah dengan cara selembut mungkin, tanpa harus sakit dulu, tanpa harus ngalamin cobaan apa-apa dulu. Dan alhamdulillah ini adalah hadiah dari Allah yang terbesar karena Allah kabul dan itu nyata gitu. Dan karena banyak banget beberapa kenalan aku, teman-teman yang dia berhijrah karena sakit dulu, karena dikasih cobaan dulu, terus akhirnya dia hijrah gitu. Dan aku bisa di posisi ini Masya Allahnya karena doa suami aku sih gitu. Masya Allah, doa suami dari Mbak Donita ini semakin memantapkan hati Mbak Donita untuk berhijrah. Kita tentu masih ingin mendengar kisah inspiratif dari Mbak Donita, namun usai jeda tetaplah di Renungan Jiwa yang dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Kembali lagi di Renungan Jiwa, sahabat jiwa, tadi kita sudah mendengarkan kisah hijrah dari Mbak Donita yang penuh inspiratif, bikin terharu juga ya. Tadi Mbak Donita juga sempat meneteskan air mata mengingat bagaimana proses hijrah itu sendiri. Akhirnya Mbak Donita ini memutuskan untuk mantap berhijab di bulan suci Ramadan. Bisa diceritakan itu Mbak Donita? Kebetulan karena saat itu bulan Ramadan dan Masya Allahnya kontrak aku tuh habis di pas saat bulan Ramadan. Jadi aku bilang sama manajerku, oke, aku pakai hijab ya Mbak gitu. Jadi aku belum bilang tuh sama mamaku gitu, belum bilang sama siapa-siapa. Aku akhir bilang mama tuh kalau nggak salah saat aku lagi berkunjung ke rumah mama deh. Aku bilang, ma aku pakai kerudung gitu. Mama senang, mama kaget. Terus deh gitu aku bilang gini, ya ma cobaan aku tuh kayaknya aku tuh takut banget karena semua orang di saat kita memutuskan untuk pakai kerudung kesannya kayak kita dituntut untuk yang harus yang paling benar, sementara aku tuh juga prosesnya masih belajar gitu, mulai dari menutup auratnya. Aku takut orang ekspektasinya ketinggian, sementara aku juga masih proses belajar. Aku bilang sama Maya udah pelan-pelan. Mamaku tuh saat itu langsung bukain lemari aku, dari 4 lemari itu mama packing, terus di gitu aku bilang, ma tapi ini masih bisa dipakai di rumah. Mama bilang nanti setannya di situ, kata mama. Udah, nanti insya Allah kalau ada rezeki kamu beli lagi untuk baju di rumah yang emang ini tuh mendingan dibagiin aja. Gitu saat itu saking mamaku happy tuh sama mama tuh di packing langsung dibagiin baju-bajunya. Saat itu memilih momen bulan suci Ramadan tuh kenapa untuk memulai mantap berhijab Mbak Donita? Karena kontrakku habis saat itu. Terus udah gitu kayaknya momen yang pas aja ya gitu. Kayaknya momen yang pas aja. Di saat kontraknya habis masuk ke bulan Ramadan, mudah-mudahan kan bulan penuh berkah, bulan penuh ampunan ya Ustadz ya. Mudah-mudahan keberkahan, pengampunan, dan semua hal yang baik datang lebih baik lagi gitu. Setelah mantap berhijab di bulan Ramadan, justru apakah ada rezeki yang semakin banyak berdatangan di bulan suci Ramadan itu setelah berhijab, Mbak Donita? Kalau orang-orang kan bilangnya nggak takut ya nanti kalau udah pakai hijab terus jobnya kayak gimana gitu. Masya Allahnya Allah kasih rezeki, Allah cukupkan, bahkan Allah kasih lebih dari jalan yang berbeda gitu dari sebelumnya. Terus kalau saat itu kan ada orang yang lagi di titik yang kayak di titik terbawah, dia memutuskan untuk berhijab, memutuskan untuk lebih mendekatkan diri sama Allah. Kalau saat itu tuh kondisinya kerjaan aku alhamdulillah lagi lancar banget. Terus udah gitu keluarga alhamdulillah baik-baik aja, anak sehat segala macam. Jadi Allah pengen aku berubah bukan dengan ditegur, dengan dikasih sesuatu yang berat gitu loh. Jadi aku mikir kayak iya ampun aku kayak kufur nikmat ya, Allah udah kasih semuanya sama aku, tapi satu hal yang jadi kewajiban untuk wanita atau perempuan yang sudah akil balik itu kan belum aku tepatin gitu, lebih ke gitu sih. Masya Allah. Mungkin Mbak Donita ingin ada yang ditanyakan ke Ustadz Fauzan soal
berhijrah ini supaya lebih istiqomah lagi mungkin? Kalau aku sih mau nanya tentang puasa, ini kan menjelang bulan Ramadan ya. Mungkin ada di antara kita-kita nih yang saat ABG tapi kita udah akil balik gitu ya. Terus kalau zaman ABG gitu kan belum sadar yang namanya bayar utang tuh Ustadz. Tapi sementara yang namanya utang itu kan tetap utang, nanti tetap ditagih kan. Sementara yang aku tahu kalau misalkan kita gugur atau kita enggak puasanya di tahun ini harus dibayar di tahun ini karena memasuki bulan Ramadan itu udah gak bisa kan. Nah itu untuk kita bayar yang hutang-hutang sebelumnya zaman aku SMP, SMA gitu yang memang aku ya kalau batal puasa nggak puasa ya santai aja gitu, itu gimana ya Ustadz? Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak Donita. Jadi ini memang yang menjadi problematika khususnya para wanita ya, yang mungkin dari pengalaman Mbak Donita tadi ya, dari proses hijrahnya di awal tadi, sebelumnya itu mungkin ada ibadah yang tertinggal, termasuk salah satunya puasa tadi gitu ya. Allah mengatakan ayyukum ahsanu amala. Setiap ujian yang Allah hadirkan, baik buruk semua itu, Allah ingin melihat siapa yang paling baik kontribusi amalnya. Artinya apa? Allah ingin melihat sejauh mana proses kita dalam menjemput hidayah tersebut, dalam menjemput kebaikan tersebut. Sehingga kalaupun ada dinamika tadi, ya apa-apa yang sudah terlewat, tugas kita adalah terus berikhtiar untuk bagaimana kita bisa menyempurnakan. Gitu. Jadi yang tertinggal ada ikhtiar untuk mengqadha gitu ya, yang sudah ibadah-ibadah yang sudah tertinggal. Mungkin juga termasuk ibadah sholat gitu ya, karena kalau lupa bagaimana hitungan dan lain sebagainya, paling tidak kita mempunyai gambaran lah ya. Sudah berapa tahun ya saya meninggalkan ibadah gitu kan. Nah di situ menjadi kalkulasi, walaupun mungkin tidak sama persis apa yang menjadi hitungannya gitu, tapi paling tidak ada ikhtiar kita untuk memperbaiki diri gitu ya. Karena Allah melihat manusia itu sejauh mana berprosesnya. Ketika dia mendekat, Allah akan berlari dan terus Allah akan merangkul hamba-hambanya yang kembali kepadanya. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti memiliki kesalahan dan sebaik-banyak kesalahan adalah yang bertaubat, mau memperbaiki dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin seperti itu Mbak Donita ya. Insyaallah ya. Masya Allah, terima kasih Ustadz Fauzan. Kita bicara soal Ramadan nih Mbak Donita. Mbak Donita mungkin di keluarga ada tidak ritual yang ini tuh hanya dilakukan di bulan Ramadan bersama keluarga? Mungkin bisa diceritakan ritual unik di bulan Ramadan di keluarga Mbak Donita. Kayaknya sama aja sih sama keluarga lain, cuman memang kalau di keluarga aku semenjak punya anak ini kita usahain untuk tarawih gitu, mereka ikutan tarawih entah itu di masjid atau kita misalkan sholat sendiri. Nah sekarang tuh aku lagi suka gantian yang jadi imamnya. Jadi nanti si kakaknya, si masnya, nanti adiknya, nanti popanya. Jadi mereka ada tanggung jawab karena cepat atau lambat mereka kan akan jadi imam nantinya kan. Jadi udah membiasakannya pas sholat tarawih kalau lagi nggak bisa ke masjid gitu. Biasanya kita sholat bareng, mereka lah imamnya gitu. Masya Allah. Seperti apa cara Mbak Donita dan suami untuk mengajarkan kepada anak-anak menumbuhkan keutamaan puasa di bulan Ramadan ini? Jadi anak aku ini kan aku cukup batasin mulai dari makan manisnya, mulai dari makan gorengannya, dan yang lain-lain, gamenya segala macam. Nah aku selalu bilang kalau di surga kita tuh bisa makan semuanya, kita masih bisa main game sepuasnya. Nah gimana sih caranya supaya kita masuk surga? Kita mesti punya ngumpulin kayak tiket kebaikan. Nah kumpulin tiket kebaikan itu dengan cara sholat, sedekah, berbuat baik, banyak hal. Dan keutamaan di bulan puasa segala sesuatunya itu dilipat gandakan. Jadi kalau mau cepat kaya nih nabungnya itu di bulan puasa, ikutan puasa. Terus anakku sempat nanya kenapa mesti lapar-laperan gitu kan. Aku bilang itu caranya Allah supaya kita tahu lebih menghargai makanan. Oh gini toh rasanya lapar, jadi gak boleh kita buang-buang makanan. Jadi mendingan banyak-banyakin aja kumpulin tiketnya supaya nanti bisa masuk surga. Gitu, jadi aku sih ceritanya karena gini, kalau untuk teknis yang agama segala macam kan aku kayaknya bodoh banget ya, kayak ilmu aku cetek banget gitu. Jadi ya itulah cara aku, ayo kumpulin poin karena di rumah aku tuh memang terbiasa kayak mereka semuanya pakai poin. Kalau poinnya
sudah terpenuhi, mereka bisa klaim reward ke kita gitu. Nah itu pun mereka mikir, oh iya ya kalau poin aku cukup nanti aku masuk surga aku bebas ngelakuin semua gitu. Masya Gitu sih. Allah. Tapi Ustadz Fauzan, kita kan di bulan suci Ramadan ini kita tidak hanya berpuasa, kita ada kegiatan, bekerja dan aktivitas lainnya. Bagaimana kita bisa memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan untuk mendapatkan ampunan dan berkah dari Allah? Baik, ini pertanyaan yang sangat bagus ya ibu-ibu para pemirsa sahabat jiwa di rumah. Jadi bulan Ramadan ketika kita diminta atau diwajibkan untuk berpuasa, jangan kita memiliki pola pikir atau mindset, ah udahlah saya puasa akhirnya ya udah saya lemes aja, mager aja gitu kan, tanpa mengisi kegiatan hal-hal yang positif. Ingat, bukankah ketika perang Badar dulu itu terjadi pada bulan Ramadan? Bahkan juga untuk merenggut atau meraih kemerdekaan di negara Republik kita juga itu pada bulan Ramadan. Sehingga itu menunjukkan sebagai spirit motivasi untuk bagaimana kita selalu menghadirkan hal yang positif gitu. Nah, bagaimana cara mengatur waktu? Tentu kita buat schedule, buat jadwal, buat aturan bagaimana agar kita ibadah kita maksimal di bulan Ramadan itu kita ukur. Makanya kan ada tips-tips Bu. Jadi kalau misalkan kita mau hatam 30 juz selama bulan Ramadan gitu ya, itu satu hari itu bisa dibagi entah berapa halaman per hari, mungkin 4 halaman atau bagaimana. Nah itu bisa disiasati agar target kita tercapai, sehingga apapun kegiatan kita insya Allah nilai kebaikan terus kita bisa maksimalkan dan kita mendapatkan rahmat serta keberkahan di bulan Ramadan. Masya Allah, terima kasih Ustadz Fauzan atas pencerahannya. Dan sahabat jiwa, di segmen selanjutnya nanti kita akan memberikan kesempatan sahabat jiwa yang hadir di sini untuk bertanya langsung ke guru kita. Usai jeda tetaplah di Renungan Jiwa. Kembali lagi di Renungan Jiwa yang dipersembahkan oleh Wadi Mortentu Sarung Kita. Di segmen ini kita akan memberikan kesempatan kepada para sahabat jiwa yang hadir di sini untuk bertanya langsung pada guru kita, Ustadz Fauzan Hidayatullah. Kita langsung persilakan penanya pertama, silakan disebutkan namanya dan pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Hasanah. Izin bercerita ya Pak Ustadz ya. Sebelumnya seperti tahun-tahun Ramadan tahun kemarin, saya itu merasa kurang istiqomah dalam beribadah. Karena kebetulan saya sudah berkeluarga dan juga sudah mempunyai seorang anak, seorang putri. Yang saya ingin tanya itu bagaimana cara menyeimbangi tugas seorang istri dan juga seorang ibu serta ibadah seorang hamba gitu Ustaz. Kayak saya yang tadinya niat ingin tahun kemarin ingin menghafalkan 30 juz Al-Quran gitu kan dengan ibadah-ibadah sunnah lainnya, tapi ngerasa masih kurang maksimal gitu Pak Ustaz. Jadi saya ingin pada tahun Ramadan tahun ini tuh ingin lebih bisa memaksimalkan kembali walaupun sudah menjadi seorang ibu dan seorang istri seperti itu. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ustadz Fauzan. Baik, terima kasih Bunda atas pertanyaannya. Hadirin ibu-ibu para pemirsa sahabat jiwa yang dimuliakan oleh Allah. Masih berkaitan dengan apa yang sebelumnya ditanyakan ya. Jadi bagaimana kita mampu menyeimbangkan dan memaksimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan, terlebih peran seorang istri dan ibu ya. Nah memang kita tidak bisa pungkiri fitrahnya seorang wanita itu banyak sekali ya berkaitan dengan pekerjaan, terlebih mungkin ada yang terhalang dengan haid gitu ya dan lain sebagainya. Tetapi jangan kita berputus asa karena banyak pahala yang bisa kita maksimalkan Bunda. Ibu, ketika kita membantu suami menyiapkan makanan untuk berbuka, untuk sahur, itu pun juga bagian daripada ibadah. Entah juga dengan berbagi kepada tetangga, karena yang tadi saya sampaikan di awal, ketika kita menyiapkan makanan bukaan ya, kita berikan kepada orang yang berpuasa, maka kata Nabi, man fattara shaiman kana lahu mithlu ajri ghairu annahu la yanqusu min ajri shaim. Siapa yang memberikan makanan untuk orang yang berpuasa, kita pun akan mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu. Jadi Bunda kalau bikin kolak, bikinnya yang banyak Bunda ya, biar tetangganya kebagian ya, Masya Allah. Dan banyak hal yang lainnya. Sehingga jangan kita menyempitkan dalam konteks ibadah ini hanya kaitannya dengan
kita sholat, puasa dan sebagainya, tetapi banyak hal yang kita bisa maksimalkan. Yang terpenting bagaimana kita mengatur, arrange atau menjadwal apa yang bisa kita maksimalkan sehingga seluruh rangkaian ibadah tetap bisa kita optimalkan di bulan Ramadan. Prinsip yang kita pegang, Nabi menyampaikan ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Apa artinya? Artinya kalau kita selalu disiplin dalam urusan ibadah, memprioritaskan apa yang menjadi haknya Allah, maka insya Allah Allah akan mudahkan segalanya. Yakinlah bahwasanya ketika kita panggilan azan hayya 'alas shalah, tinggalkan kita sholat. Waktunya kita sudah jadwal tadarus, sempatkan 30 menit kita tadarus. Disiplinkan waktu kita. Waktunya tarawih, kita sempatkan tarawih. Insya Allah Allah yang akan memberikan jalan kemudahan untuk kita. Sehingga kalau kita selalu memprioritaskan Allah dalam kehidupan kita, Allah akan mempermudah segala urusan kita. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bisa diamalkan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih Ustadz Fauzan. Mungkin Mbak Donita ada yang ingin disampaikan, apa harapan untuk bulan suci Ramadan di tahun ini? Ada tidak target ibadah yang ingin dicapai di tahun ini? Aku sih berharap bisa kayak suami aku ya. Jadi Masya Allah suami aku tuh dia tuh bukan orang yang nyuruh-nyuruh, jadi dia tuh selalu ngasih kita orang rumah, mau itu istri atau anak itu dengan cara mencontohkan gitu. Jadi setiap bulan Ramadan, Masya Allah Mas Adi tuh selalu hatam mau 1 atau 2 kali. Jadi aku tuh kayak kesindirnya gitu, lagi mau tidur terus udah gitu denger dia lagi ngaji gitu kayak aduh gimana ya capek besok nyiapin sayur kayak gitu loh. Terkadang kan itu yang terjadi sama kita ya ibu-ibu ya. Gitu bukannya nggak mau tapi besok pagi aku bangunnya lebih pagi dari kalian kayak gitu kadang ya gitu. Kadang ya mudah-mudahan tahun ini bisa ya mudah-mudahan bisa kayak suamiku lah gitu, tiap bulan Ramadan dia punya target dan aku ngelihatnya kayak Masya Allah kok suamiku bisa aku nggak bisa ya gitu. Tapi itu Ustadz aku juga suka gini, ini tuh ya kan katanya kalau bulan puasa tuh kan setan tuh di kerangkeng ya. Ternyata setan terkuat itu adalah diri kita sendiri dan kemalasan gitu. Jadi mudah-mudahan di Ramadan ini ibadahku bisa lebih baik dan lebih maksimal lagi sih. Amin ya rabbal alamin. Mungkin harapan untuk anak-anak, untuk ibadah anak-anak di bulan suci Ramadan tahun ini. Masya Allah sebenarnya mereka dari tahun lalu juga udah tamat-tamat ya gitu, alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa kayak tahun lalu lah gitu, sholatnya, ibadahnya, ngajinya, dan mudah-mudahan kan anak aku lagi ngafal nih. Allah mudahkan untuk menghafalnya untuk lebih mudah karena kebetulan aku nggak sekolah di sekolah agama nih Ustadz gitu, jadi kita masih kejar di luar gitu. Mudah-mudahan Allah lembutkan hati untuk tetap punya kemauan menghafal dan melaksanakan ibadah sih, Masya Allah. Amin. Ustadz Fauzan, saya ingin bertanya nih, kan kadang anak-anak itu kan kalau puasa pengennya dapat reward. Nanti kalau puasanya full mau dikasih mainan. Bagaimana kita memberikan pengertian bahwa bukan itu loh keutamaan puasa Ramadan itu biar dapat hadiah, tapi keutamaannya adalah pahalanya. Seperti apa itu Ustadz? Baik, ini pertanyaan yang bagus ya. Dalam proses ibadah Ibunda, para pemirsa sahabat jiwa, tentu terutama dalam hal tarbiyah, pendidikan kita mendidik anak, itu harus kita tempuh dengan melalui proses tadrijian. Dalam istilah agama itu ada proses bertahap. Jadi memang kalau untuk anak-anak itu untuk awal sebagai stimulus ya Mbak ya. Jadi tidak menjadi persoalan kalau kita memberikan stimulus itu hanya kamu berpuasa ya, nanti setelah selesai puasa 1 bulan full nanti akan diberikan hadiah. Katakanlah mungkin THR-nya dapat lebih gitu ya, atau hal yang lain sebagainya. Tapi untuk masa-masa usia anak-anak itu tidak menjadi persoalan. Nah ulama menyampaikan kalau ini urusannya untuk tarbiyah pendidikan itu boleh-boleh saja, tapi tetap sedikit demi sedikit kita memberikan pengertian bahwasanya ada yang lebih esensi daripada itu. Sehingga ketika itu yang kita hadirkan untuk anak-anak, insya Allah pelan sedikit demi sedikit anak-anak bisa menerima dan mudah-mudahan nanti sedikit demi sedikit akan bisa diterima di kemudian hari dan tidak lagi memerlukan hal-hal yang seperti apresiasi tadi, tapi tetap bisa memaksimalkan ibadah puasanya dengan memaksimalkan dan sebaik-baiknya dan
bisa menerapkan nilai daripada ibadah puasa itu. Wallahu a'lam Masya Allah, bishawab. terima kasih Ustadz Fauzan atas ilmu dan pencerahannya. Sahabat Jiwa, Renungan Jiwa masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Sahabat Jiwa, setiap orang punya cara untuk menjemput hidayahnya. Dan Allah telah memberikan kesempatan dan membuka pintu bagi manusia untuk meraih hidayah dan cintanya. Salah satunya adalah dengan kehadiran bulan suci Ramadan. Bulan istimewa di mana pintu keberkahan dan juga hidayah dibuka seluas-luasnya bagi mereka yang ingin meraihnya. Marhaban ya Ramadan. Dan akhirnya sampailah kita di penghujung acara. Saya Sita Paprika bersama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan terus Renungan Jiwa yang dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita hanya di TV One. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sahabat jiwa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu bukan dinanti tapi dicari. Hidayah itu harus dijemput, jangan sampai luput. Dipegang, jangan sampai hilang. Ada ikhtiar untuk mendapatkan, ada sabar dalam proses melakukan. Itu yang harus kita ikhtiarkan dengan maksimal ketika kita mendapatkan hidayah. Sejatinya kita mendapatkan hadiah terindah dari Allah dan itu merupakan bentuk anugerah yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Ramadan ini menjadi momentum kita bisa mendapatkan hidayah, bisa memaksimalkan ibadah kita dan mengistiqomahkan nilai kebaikan yang bisa kita maksimalkan di bulan Ramadan ini sehingga kita betul-betul menjadi hamba Allah dan menjadi nilai dari esensi ibadah puasa itu adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi manusia yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita beristighfar bersama dan kita panjatkan doa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita Allah ijabah dan Allah perkenankan. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Ya Allah ya Rabb, ampunilah segala dosa kami ya Allah, dosa orang tua kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa orang-orang yang berjasa kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, sucikanlah hati kami sebelum kami memasuki bulan suci Ramadan ya Allah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Berkahilah kami di bulan Sya'ban dan perkenankanlah kami untuk bisa berjumpa dengan Ramadan. Allahumma sallimna Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Ya Allah, jumpakanlah kami dengan Ramadan, pertemukanlah kami dengan Ramadan dan terimalah amal-amal kebaikan kami yang kami optimalkan di bulan suci Ramadan, sehingga kami bisa mengoptimalkan rangkaian ibadah kami di bulan Ramadan dan kami menjadi hamba-hamba yang senantiasa mendapatkan curahan rahmat-Mu, mendapatkan cinta-Mu dan mendapatkan nilai ketakwaan dari ibadah yang kami kerjakan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.